Artinya dapurnya harus dipindahin beserta semua. Gono, 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 gong. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Ari Wibowo akhirnya hadiri sidang cerainya dengan Inge Anugrah. Aktor Ari Wibowo hadiri sidang perceraiannya dengan Inge Anugrah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 15 Mei 2023. Ari mengaku tak ada persiapan khusus untuk menjalani sidang yang beragendakan mediasi ini. Lebih lanjut, ia juga mengaku perpisahan ini sudah menjadi jalan yang tak ada yang perlu disiapkan secara khusus. Diketahui Inge Anugrah gugat cerai Ari Wibowo yang dilayangkan pada 3 April 2023. Setelah 17 tahun membangun bahtera rumah tangga, dari pernikahan itu dikaruniai 2 anak, Kenzo Wibowo dan Marco Wibowo. Kalau bisa rujuk kembali, ya kan? Gitu. Jadi mungkin ini hal yang harus saya bicarakan dengan istri saya. Itu hal yang tadi mungkin ada yang mau disampaikan juga. Ya, jadi tadi sidang mediasi dipimpin oleh mediator Bapak Agung Sutomo. Tadi seperti biasa membuka sidang mediasi dengan bacaan firman dan peraturan-peraturannya. Kemudian memberikan waktu kepada kami untuk berbicara dari hati ke hati, karena pada intinya perkara perceraian ini kan bicara soal hati ya. Ini bukan soal nominal, bukan soal angka atau apapun yang ada bentuknya. Ini adalah soal kasih sayang, artinya ya soal hati lah. Jadi memberikan waktu kepada kami untuk, khususnya kepada prinsipal klien kami, untuk berbicara dengan Inge. Ya mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu ini ya apakah ada kesan untuk rujuk atau tidak gitu. Tapi ya sampai hari ini kami bisa memberikan kepastian bahwa kecil kemungkinan yang untuk rujuk begitu ya, sangat kecil kemungkinan yang untuk rujuk, tetapi ya kita tetap harus menghargai peraturan Mahkamah Agung khususnya. Jadi kita tetap menunggu sampai sidang berikutnya 2 minggu lagi ya, dari sekarang tanggal berapa ya? 29 Mei 2023 jam 9 pagi. Mas Ari, apa yang bikin kemungkinannya begitu kecil sih Mas Ari? Sebentar. Ya, ya sampai di situ aja. Silakan kalau ada pertanyaan. Mas Ari. Oke, satu lagi yang perlu kami sampaikan di sini, ya di dalam beberapa pemberitaan juga kan adanya informasi awal banget itu, yang sejak awal bahwa klien kami bilang pelit gitu ya, tidak menafkahi ya, anak-anak. Nah, pada faktanya sidang yang lalu juga itu sudah diklarifikasi sendiri oleh Ibu Inge yang menyatakan, yang pada intinya menyatakan bahwa klien kami bertanggung jawab untuk merawat anaknya, bertanggung jawab terhadap pernikahan ini, perkawinan dia dengan Ibu Inge gitu ya. Jadi sudah dijawab sendiri oleh pihak lawan kami, pihak tergugat. Ya saya rasa itu cukup untuk memberikan klarifikasi kepada media dan masyarakat. Gitu. Saya tambahkan sedikit terkait klarifikasi dari pihak Ibu Inge pada persidangan yang lalu tanggal 8, bahwa saya itu secara eksplisit disebut bahwa Mas Ari Wibowo tidak pelit. Yang saya rasa perlu digarisbawahi. Kemudian selain itu, kalau dibilang saya kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, yang seperti apa ya, ini kemarin waktu COVID itu melanda, saya memilih untuk tidak syuting, tidak terima tawaran sinetron maupun film, karena saya merasa tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga lebih penting untuk tidak membawa virus itu kembali ke rumah.
awal-awal kan kita semua juga nggak ada yang tahu ya, COVID itu separah apa, akan selama apa lockdownnya, ternyata sampai 2 tahun gitu. Itu satu hal. Jadi secara kesehatan saya itu sangat peduli terhadap kesejahteraan anak istri dan anak saya. Kemudian saat ini pun mungkin ada beberapa teman wartawan yang sudah ke rumah, cari saya di rumah, ternyata rumah itu sedang renovasi besar-besaran, ya kan? Jadi rumah tinggal saya ini lagi renovasi besar-besaran, kira-kira 90% renovasi total. Itu juga awal-awalnya sebetulnya dimulai dari permintaan istri pengen punya island artinya tuh kayak meja di dapur ya. Tapi karena dapur yang sudah existing itu lebih kecil, artinya dapurnya harus dipindahin beserta semua saluran air, exhaust dan lain sebagainya. Akhirnya saya sekalian, ya udah gymnya pun kita ada gym pribadi, ruang gymnya pun saya besarin supaya Inge istri saya bisa bikin konten di situ karena dia kan gemar olahraga, saya pun gemar olahraga. Saya pikir anak saya juga 2 laki-laki akan olahraga juga pasti gitu ya. Jadi dapur saya besarin, gymnya saya besarin. Akhirnya satu rumah kita bongkar semua. Kalau itu bukan karena karena perhatian saya kepada keluarga saya, itu buat apa lagi gitu ya kan? Karena rumah lama pun nggak rusak, nggak bocor, nggak jelek, masih bagus. Tapi ya saya pengen memberikan yang terbaik buat keluarga saya gitu. Dan itu sudah berjalan, rumah ini sudah renovasi 2 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Kemarin juga dari pihak kuasa hukumnya istri saya bilang minggu lalu sangat disayangkan Ari Wibowo tidak hadir di persidangan sehingga harus ditunda lagi. Seakan-akan saya itu tidak peduli dengan jalannya persidangan. Itu pun sebetulnya adalah pernyataan yang tidak benar. Karena 2 kali itu memang penggugat tidak dibutuhkan untuk hadir. Kan, jadi yang pertama itu bulan lalu itu karena dokumentasinya tidak lengkap, makanya diundur seminggu. Kemudian akhirnya baru pihak baru dinyatakan lengkap. Baru minggu lalu itu menunjuk mediator. Jadi di situ memang saya tidak perlu hadir gitu. Jadi agak dilebih-lebihkan, agak didramatisir kalau seakan-akan ini persidangan tertunda atau mundur terus karena ketidakhadiran saya gitu. Saya baru butuh hadir hari ini dan saya sangat menghargai hakim serta proses pengadilannya. Tidak mungkin saya mau kayak menghambat atau bagaimanapun juga, tidak mungkin. Saya sangat menghargai dan itu sebabnya kenapa kita hadir di sini. Mas Ari, tanya Pak, sebelumnya terkait kemarin Mbak Inge sendiri bilang dia tidak bisa memenuhi atau Mas Ari ya silahkan kalau misalnya seandainya bisa melihat lemari pakainya Inge, itu pakainya banyak sekali. Kalau itu dibilang dia serba kekurangan, ya aku rasa itu agak sedikit melebih-lebihkan, agak sedikit dramatisir. Gini loh, aku tidak mau menjelekkan istri saya, ya biarin aja. Dia di luar mau ngomong apa saja, kita sama-sama tahu. Selama 17 tahun tidak ada masalah apa-apa. Selama 17 tahun semua baik-baik aja. Ngelihat Instagram Inge pun, ya lihat aja pakaiannya dia. Kita keluar negeri, kita ke Bali, kita kemana-mana. Apakah itu seperti kehidupan orang yang serba susah, yang tidak dinafkahi, dan yang mana ya soal nafkah itu pun sudah disangkal sendiri oleh istri saya minggu lalu ya ke teman-teman media ya, bahwa dibilang bahwa itu tidak benar. Jadi sebetulnya siapa yang membuat statement-statement pada awalnya tidak menafkahi, kan itu semua cuma gorengan berita. Aku dari awal aku udah bilang ini semua fitnahan. Tapi saya kan tidak mau banyak bicara. Ya biar waktu yang akan membuktikan, pengadilan yang akan menyelesaikan, dan mudah-mudahan sampai kapanpun ya
bagi saya masalah rumah tangga dalam rumah tangga, urusan dalam rumah tangga, bukan untuk menjadi sorotan media. Memang itu tidak saya kehendaki, tidak saya inginkan, karena saya mengingat kasihan anak-anak saya, kasihan anak-anak kami, saya dan Inge, ya kan. Karena yang namanya jejak digital itu nggak akan kemana-mana. Kalau dibilang begini, dibilang begitu, ya itu pasti akan berdampak pada anak-anak kita. Mau udah gede ya. Kalau misalnya saya dan istri saya gagal dalam pernikahan, ya sudahlah, kita nelen aja, kita bisa terima, ya kan, dengan lapang dada. Tapi tidak usah dijadikan segala sesuatu didramatisir, dilebih-lebihkan hanya untuk gorengan media. Itu kasihan anak-anak. Bagi saya itu seperti itu aja gitu. Jadi saya tidak akan pernah menjelekkan istri saya, walaupun saya tahu namanya dua manusia tidak ada yang sempurna, ya kan. Tapi ya terserah, kalau memang dari pihak sana mau ngomong gitu, saya cuma bisa bilang banyak sekali ditahan, dan biar nanti pengadilan biar hakim yang menentukan, yang memutuskan siapa benar, siapa salah, seperti itu. Mas Ari, apa yang bikin kemungkinan rujuk kecil sih Mas Ari? Ya gini, begini, ya banyak saya ngeliat nih, saya nggak terlalu mikirin lah gitu ya, komentar-komentar, ya kan, ada yang bilang, wah itu orang udah keluar kata cerai tapi kok masih tidur seranjang ya, kok masih sama-sama padahal udah niat cerai. Ya emang saya ini kan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Selama belum ada keputusan pengadilan bahwa kita cerai, dia tetap sah sebagai istri saya, dan saya tetap harus tetap terus memberikan semua yang layaknya diberikan seorang suami. Itu tidak akan berubah hanya karena secara pribadi lagi kesel atau lagi sakit hati atau lagi apa gitu ya. Itu tanggung jawab saya sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga gitu. Jadi tolong jangan kayak gini loh. Kita nggak pernah benar gitu ya. Dibilang, kok gimana sih udah cerai kok masih seranjang. Ya memang belum ada ketok palu kok dari hakim. Jadi ya memang masih menjadi tanggungan saya. Kalau nanti sudah selesai urusannya, ya mau dia sama siapa, mau ngapain, ya itu urusan masing-masing gitu ya. Karena secara hukum kita sudah bukan satu pasangan suami istri lagi gitu. Mas Ari, apa yang bikin kemungkinan rujuk itu kecil sih Mas Ari? Tadi kan sempat dibilang kemungkinan rujuk sangat kecil. Wah, kalau dari saya sih ya mungkin karena apa yang sudah dikatakan ke media ya, semua kebohongan itu membuka mata saya juga bahwa kok ternyata orang yang sudah 17 tahun bersama saya kok bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang tidak layak dikatakan. Saya tidak bilang rumah tangga saya sempurna. Tidak ada rumah tangga yang sempurna karena dijalankan oleh dua insan manusia yang tidak sempurna. Tapi tidak berarti juga semua masalah-masalah internal harus dipublish, harus disampaikan baik oleh kuasa hukumnya, ya lebih banyak oleh kuasa hukumnya ini sih. Ada dari kemarin seperti itu kan adanya gitu. Tapi kan info-info yang didapat itu kan tentunya semua dari istri saya juga. Berarti kan sedikit banyak juga sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Mas Ari, benar nggak sih Mbak Inge sendiri aktivitas tetap melayani Mas Ari ketika sarapan atau bikin kopi? Sudah lama istri saya nggak bikinin sarapan buat saya. Biasanya saya masak sendiri atau bantu saya masak. Itu satu kebohongan lagi.
Tapi ya nggak apa-apa, udah saya nggak mau bahas itu, biarin aja, kan saya udah bilang terserah istri saya mau ngomong apa, silahkan. Mas Ari, tapi anak-anak tahu responnya gimana Mas? Anak-anak tahu dan responnya seperti apa? Mungkin bicara dengan anak seperti apa sih Ya, pengertiannya? urusan anak-anak nanti biar diselesaikan di pengadilan, yang pasti mereka sudah tahu kebenarannya, mereka sudah tahu apa yang terjadi, dan saya tidak bisa bicara lebih dari itu. Mas Ari, kabarnya nanti ketika nanti rumah sudah selesai, tidak kembali ke rumah, anak-anak bersama Mas Ari, sedangkan Mbak Ina keluar dari rumah. Betul? Mungkin alasannya kenapa, permintaan dari Mbak Ina atau? Kita lihat bagaimana nanti ya, kita masih 2 minggu lagi, masih ada mediasi lagi, jadi saya nggak mau bicara terlalu banyak. Mas Ari keberatan atas Saya luruskan sedikit ya. Artinya mengenai hasil berarti ya Mas Ari, bahwa kita selaku gugat memang memperjuangkan hak asuh anak agar jatuh kepada pihak kita, dalam hal ini pihak Mas Ari. Berarti gugatannya sendiri ada ya Mas? Tentang anak asuh anak ya? Oke, iya udah sampai sini. Yuk, udah yuk. Tentang bukan harta gono, perjanjian pranikah. Oke. Nah, ini perjanjian pranikah ini banyak sekali ada yang bilang, wah ini dari awal udah nggak bener nih perjanjian pranikah nih, udah mikirin masing-masing aja. Gini, ada banyak kelebihan tentang perjanjian pranikah. Saya itu kan sudah tahu bahwa saya rencananya nggak mungkin selama-lamanya hanya di dunia entertain. Saya akan masuk dunia bisnis yang mana sekarang pun memang sudah masuk. Saya ada F&B, saya ada sedang ada menjalankan properti one stop entertainment di Semarang, ya kan. Jadi sering bolak-balik ke sana. Itu dengan adanya perjanjian pranikah, semua utang-utang saya tidak menjadi beban istri. Ya. Manggung usai dilaporkan oleh Indra Rusli, Virgon melempar air mineral bekas minuman ke arah penonton. Virgon masih menjalani pekerjaannya sebagai musisi di tengah kasus melawan sang istri, Indra Rusli. Bersama dengan rekan-rekannya dalam band Lacha, Virgon manggung di acara Sabi Poryadi Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Minggu 14 Mei 2023 kemarin. Di tengah aksi panggungnya, Virgon melempar botol air mineral ke arah penonton. Air mineral itu sebelumnya sudah diminum dulu oleh Virgon. Kemudian Virgon mengajak para fans Last Child untuk menyanyikan lagu Seluruh Nafas ini. Penonton pun ikut bernyanyi bersama dengan Virgon dan Last Child seolah tak mempersalahkan kasus yang melibatkan suami Indra Rusli itu. Seperti diberitakan sebelumnya, Indra Rusli melaporkan Virgon dan wanita berinisial TAA atas kasus perzinahan ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dibuat Indra setelah mengetahui perselingkuhan Virgon dan TAA.
Berita selanjutnya datang dari Shenina Cinnamon dan juga Emir Mahira yang kembali dipertemukan dalam film Onde Mande. Shenina Cinnamon dan juga Emir Mahira ini cukup sukses berduet dalam film Dear David. Kini keduanya kembali disandingkan untuk proyek film bertajuk Onde Mande. Onde Mande merupakan film drama komedi yang akan menyuguhkan nuansa budaya masyarakat Minang. Di film ini akan tersaji juga panorama alam Sumatera Barat yang elok. Rencananya film siap rilis di bioskop pada 22 Juni mendatang. Film ini persembahan dari V-Cinema yang bekerja dengan Gandeng Sendeng Film dan Visionary Capital didustradarai oleh Paul Fauzan Agusta dengan Surya Wiyogo sebagai produsernya. Semakin kagum dengan budaya Minang. Jujur, buat aku yang punya keluarga daerah Minang tuh semakin kagum karena mungkin kalau misalnya dulu kayak Padang atau Bukit Tinggi gitu itu cuma kayak pulang kampung doang, dan itu mungkin bisa dihitung pakai jari. Dan berapa lamanya pasti nggak selama kita syuting kemarin, kita 2 minggu full ada di sana, dan kita menjalin komunikasi selalu sama orang Minang langsung tuh rasanya berbeda. Kayak rasanya tuh sama kayak lagi di rumah, tapi angetnya tuh beda. Gimana? Kayak deket sama orang baru, tapi ngerasa kayak keluarga baru juga. 2 minggu full syuting di sana, berat badan naik gak? Karena kan enak-enak katanya. Produser kan naik tadi. Iya, coba. Nanti bisa dilihat di filmnya, dan mungkin TV-nya Gak ada boleh Napoli. di Naik naik sih, kayaknya naik sekilo lah. naik dulu. Oke. Karena emang kita tuh bangun tidur, nyampe lokasi, makannya tuh santan guys. Itu udah pasti, kayak apa gulai atau apa tuh udah pasti. Jadi kayak ya udahlah, emang berasa banget di Sumateranya. Nyobain teh talua juga. Dia favorit banget. Dia selalu order. Sherina apa makanan favorit? Ini lagi kayak definisi makanan Padang, semuanya gue suka lagi. Tapi sudah makanannya bisa. Ada sih nasi Padang versi Shenina. Nasi Padang, oh oke. Nasi Padang versi Shenina isinya itu nasi pakai otak, terus pakai ayam pop, terus pakai bumbu rendang, terus pakai sambal merah sama sambal yang hijau, terus pakai daun apa sayur? Ini sayur. Dan singkong. Kalau Shenina seperti apa? Aku nasi gulai otak sama ayam pop fix, apa lucu banget. Aku jengkol. Waduh. Bisa buka cewek. Jengkol, saya tim jengkol. Rekomendasi restoran Padang atau orang Padang di Jakarta deh, kasih kalian. Kalau masakan nenek kakek gimana? Nasi Padang itu lebih enak sih. Setelah ini Berarti pas utama lu jadi flashback gak sih dengan masakan Jujur iya, karena mama pun di rumah masaknya masak Padang kan. Maksudnya kayak masak rendang itu bukan cuma kayak lebaran doang gitu, kayak sehari-hari pun kalau misalnya pengen rendang tinggal masak rendang doang gitu. Mirip, cuma kan gue gak kuat pedas, jadi kalau versi nyokap tuh agak gak pedas, kalau versi Padang itu ada pedasnya yang kayak nagih tapi wah. setelah ini mau nyoba main film budaya apa nih Kak? Aku sih nggak punya list kayak harus main budaya apa ya, kayak apapun yang ditawarkan, kalaupun akunya apa ya kayak tertarik untuk memerankan, pasti akan berjodoh juga sama karakternya. Jadi kayak nggak ada pilihan mau main budaya apa next. Berperan sebagai guru. Beda banget ya. Ya mungkin itu juga membantu perubahan dari luar kali ya. Maksudnya kan selain emang 2 tahun vakum, band Wali bakal konser di Malaysia. Lama vakum dari panggung musik, band Wali akan menggelar konser bertajuk Dream Festival di ZIP Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu 20 Mei 2023 mendatang. Jelang konser, banyak persiapan yang dilakukan grup musik pop Melayu tersebut termasuk dengan rutin latihan.
Tak tampil sendiri, Wali juga akan berkolaborasi dengan salah satu grup Malaysia, Floor 99. Suatu kebanggaan bagi Frank CS bisa tampil dalam panggung yang sama dengan grup tersebut. Terlebih, Floor 88 diketahui pelantun salah satu lagu viral di media sosial TikTok yang bertajuk Hutang. Begini ya sekarang ya, buat main di depannya aja. Coba gimana Bon? Di lo gimana Bon? Jadi nggak usah petin ya. Jangan lo petin. Jangan petin langsung. Jangan petin itu. Langsung on point, down aja. Oh dari belakang. Oh iya. Coba main Pit, coba Pit. Musik lo. Makin. Nah, ini setengah ya Pit. Segitu tuh Pit, kontrolnya Pit, stagingnya Pit. Ini setengah ya. Makanya patokan di normal staging nolnya kalau bisa itu di apa knopnya jam 12 udah gitu ya patokannya. Jam 12 buat terima sinyal sononya nol anggap gitu ya Bon ya. Standar stagingnya Bon. Betul. Ya, coba lagi ya. Di Fitra turunin dikit ya Bon kembali. Betul. Jalan ya. Jalan ya. Berasa kapok, Naura Ayu tak mau umbar kisah asmara di sosmed. Naura Ayu kapok dan tak mau lagi mengumbar kisah asmaranya di media sosial. Memiliki pasangan nanti, Naura Ayu ingin menjalani hubungan yang private dan tertutup dari publik. Menurut Naura Ayu, hal terpenting dalam menjalani hubungan adalah koneksi antara dirinya dan pasangan. Menurutnya, pengalaman di masa lalu menjadi alasan mengapa ia lebih memilih tertutup soal kehidupan asmaranya. Saat ditanya alasan, anak penyanyi Nola B3 itu tak ingin orang lain ikut campur soal hubungannya. Untuk saat ini, Naura mengaku masih belum memiliki pasangan karena ingin fokus karir dan pendidikan. Oke, berarti nanti kamu agak kesulitan nggak sih? Nanti kan kamu harus di-entertain juga, terus harus kuliah, itu seperti apa bagi waktu itu? Sebenarnya aku itu saat ini sekolah kan blended school, online dan offline, yang kayak blended itu sistem baru gitu. Dan ternyata aku dan dulu aku sama sekolah konvensional, cuma pas SMA aja aku pindah ke blended school. Dan ternyata aku ngerasa lebih nyaman kalau offline. Nah, aku kan ada pilihan mau kuliah online atau offline, tapi aku tetap pilih offline biar aku benar-benar ngerasa jadi mahasiswa. Terus aku juga emang pengennya juga offline biar ketemu teman-teman baru, mana university life aja sih gitu. Jadi untuk kesibukan atau apa, insya Allah bisa diatur. Kalau aku juga tahu mana harus prioritasin dulu. Kak kan kamu tadi ngambil jurusan komunikasi. Kalau betul cita-cita Naura sebenarnya jadi apa sih Naura? Sebenarnya gini, aku merasa cita-cita aku alhamdulillah udah ada satu yang tercapai. Cuman butuh bisa punya kemampuan yang lebih dari sekedar apa ya, yang aku punya usaha kayak nyanyi, penyanyi, cita-cita nyanyi itu enggak. Tapi karena aku pengen melingkup ke banyak pekerjaan lainnya, dan aku tahu menjadi seseorang yang ada di dunia entertain itu harus punya ability untuk pintar berkomunikasi juga. Yang penting tahu dasar-dasarnya. Apalagi dari komunikasi itu kan bercabang ke banyak lagi kan, dan apa namanya kayak digital marketing ya gitu-gitu semua itu kan dibutuhkan itu juga. Dimanapun aku merasa kayak pada dasarnya komunikasi. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.